Mari kita persiapkan hati kita karena kita akan menyembah Raja dari segala Raja. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Datang Tuhan, mari sama-sama kita katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, penyembahanku ini. Ku ingin Engkau syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan penyembahanku. Oh, kami datang Tuhan, membawa korban pujian kami di hadapan tatamu. Kami naikkan syukur kami, pujian kami Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan.
Tuhan, ini kami Tuhan, segala pujian, segala hormat, hanya kami berikan padamu. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Kami datang Tuhan, kami datang Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan, ini penyembahan kami. Yang terbaik bagimu, genap hatiku dan segenap jiwaku. Shalom warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan supaya kita semua tetap punya satu semangat, punya satu gairah untuk menghadapi kehidupan ini. Hidup memang tidak selalu dan Tuhan juga tidak senantiasa janjikan kita mulus-mulus. Tetapi kehidupan orang percaya yang Tuhan janjikan adalah selalu disertainya di dalam kemenangan. Ada kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 32 ayat 11. Berkata demikian, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Apa yang Tuhan ingin kita pelajari dari pernyataan kebenaran firman ini? Kita perlu mengenali Tuhan kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Persoalan itu yang datang bukan karena ulah dosa ya. Kalau persoalan itu karena ulah dosa kita tinggal bertobat. Tapi kita paling tahu ada persoalan-persoalan yang tiba-tiba Tuhan izinkan datang atas kehidupan kita. Itu yang disebut sebagai ujian atau tes. Jadi bukan kita jatuh dalam temptation, dalam satu godaan, tetapi karena ujian yang Tuhan izinkan, firman Tuhan katakan itu semua akan mendatangkan kebaikan buat kita. Karena Tuhan sedang menguji kita untuk menaikkan level kehidupan kita. Karena itu diperlukan respon yang benar dari kehidupan kita. Kita belajar seperti respon Yusuf yang diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Tapi tatkala di masa-masa itu dia melihat bahwa Tuhan memang izinkan ini untuk membawa dia bisa memberi makan, dia bisa membawa keselamatan buat keluarganya, terutama juga buat bangsanya. Nah, membalas dengan hal-hal seperti itu, maka kita perlu belajar. Yusuf mengampuni, Yusuf menurunkan cara-cara bagaimana dia mengasihi dengan memelihara saudara-saudara yang sudah menzolimi dikatakan, membuat
hidupnya mengalami sesuatu, tapi dia tidak melihat masa lalunya. Yusuf melihat di balik itu semua apa yang terjadi. Saya mau bersaksi bahwa saya pun pernah mengalami itu, dan hari-hari yang saya lalui selalu ada hal-hal yang baru yang Tuhan buat. Awal saya masuk ke Pulau Bali sebagai pasangan baru, ya. Waktu itu saya belum punya anak, ya. Saya kontrak di wilayah Pekambingan di situ 5 tahun saya kontrak. Lalu 2 tahun setelah itu saya dikarunia seorang anak dan saya bekerja setiap hari, setiap pagi keluar, pulang sore. Istri saya sebagai ibu rumah tangga waktu itu punya anak yang masih baby, harus merawatnya. Dan suatu saat terjadi sesuatu. Ya, saya kontrak di satu rumah, bukan satu kamar, satu rumah. Kemudian di samping kamar saya itu ada dapur daripada orang tua ibu pemilik kontrakan itu. Jadi rumahnya model rumah, kebanyakan rumah Bali kan diisi oleh beberapa keluarga begitu. Tiba-tiba tanpa dimengerti, istri saya harus memberikan ASI kepada anaknya, itu dia selalu nutup korden. Di situ ada ibu yang sedang mencuci ikan, dan waktu itu dia siramkan ke jendela nako sehingga akhirnya airnya masuk ke kamar dan berbau amis. Ketika saya pulang saya diceritain ibunya ini ngomel-ngomel tapi dia tidak mengerti karena berbahasa daerah di sini gitu. Lalu saya datangi si tuan rumah, anak dari ibu itu, saya bertanya, oh iya ibunya tersinggung, kenapa kok ada dia di situ, langsung kordennya ditutup. Nah ini kadang-kadang kan salah pengertian ini bisa membawa persoalan, ya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa persoalan itu tidak tinggal di situ. Akhirnya istri saya merasa tidak betah. Saya yang keluar setiap hari, saya tidak mempermasalahkan hal itu, tetapi istri saya merasa, aku nggak betah kok. Akhirnya ya karena kasih kita kepada keluarga, daripada dia tertekan di situ, saya berusaha untuk oke lah. Waktu kontraknya itu 5 tahun, belum berjalan 2 tahun, saya harus ngambil keputusan kita pindah. Setelah saya sampaikan, akhirnya singkat kata itu boleh dikembalikan 3 tahun. Saya mencari tempat lagi, ternyata saya syok. Uang 3 tahun yang saya dapatkan sebagai return daripada kontrakan tadi, ketika saya cari itu tidak mencukupi untuk 1 tahun. Lalu saya keliling-keliling tidak mencukupi sampai 1 tahun. Akhirnya saya pasrah, istri saya sudah ngomong, tak bawa aja anak ini pulang ke kampung dulu, ke Jawa. Kamu bekerja di sini sampai siap mendapatkan tempat kontrakan. Ya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Seperti Raja Wali yang membangkar-bangkit. Saya dibongkar-bangkitkan dari zona kenyamanan untuk satu tujuan. Dan waktu itu saya tidak ngerti apa maksud Tuhan. Saya tanya ke sana kemari karena keuangan sebagai kehidupan rumah tangga baru juga masih pas-pasan. Akhirnya dengan sisa uang itu saya bertanya ke sana kemari, dan singkat kata saya sampai diberitahu oleh salah seorang anggota Komsel yang ada tinggal di Canggu. Ya, waktu itu dia sebagai anggota Komsel di tempat adik saya. Saya waktu itu belum berkomsel, saya belum terlalu aktif. Dan akhirnya dia katakan kalau di Canggu itu masih 1/4 lah kira-kira dengan kontrakan Denpasar harganya. Wah, saya langsung kepingin lihat lokasi itu. Saya pikir cukup jauh, tapi saya berpikir karena keterdesakan, nggak masalah jarak, yang penting saya dapatkan. Tapi apa yang terjadi ketika saya sampai ke rumah anggota Komsel itu, saya tanya di mana ibu? Kan banyak tuh cari, di belakang-belakang itu banyak. Dan ketika saya melangkah, dapat 3 rumah dari rumah ibu itu, saya lihat di situ ada rumah yang sedang dibongkar dan ditulis dijual. Ketika saya lihat itu rumah itu sudah berantakan, ada pohon di dalam rumah, pohon merambat karena lagi dibongkar. Dan rupanya tidak diselesaikan, ditinggal. Saya hubungi teleponnya, yang luar biasa itu Tuhan pakai adik ipar saya didorong.
coba ditelepon bila perlu. Dan sebelumnya tumpangi tangan. Saya ngikuti saja dengan kebodohan seperti firman Tuhan katakan bahwa kadang-kadang hikmat Allah itu kebodohan ya bagi dunia. Saya ngikut saja. Saya tumpangi tangan. Saya klaim ini, Tuhan aku minta kalau engkau berkenan ini menjadi milikku. Duit gak pegang. Tapi bisa mengklaim seperti itu janji Tuhan. Lalu saya coba beranikan telepon ke orangnya. Ternyata orang ngomong, oh iya ini dijual, nilainya sekian. Kalau masih dilanjutkan, ada kredit di bank, kamu mau dilanjutkan, nilainya jauh lebih murah sekian. Saya tidak pegang keuangan waktu itu. Saya berpikir, saya sudah berani bertanya, lalu dari mana keuangannya? Saya agak pusing malam itu, saya berpikir, puji Tuhan lagi saya ingat begini. Saya itu selama hidup tidak pernah berutang kepada orang, nggak mau berutang, berusaha untuk tidak berutang gitu. Dan puji Tuhan sampai hari-hari ini Tuhan tuh kasih kemampuan, kesanggupan untuk dicukupkan dan mensyukuri itu. Tapi ini keperluan mendadak, mau tidak mau saya harus berutang. Tapi saya berutang kemana? Saya tidak pernah berutang. Saya ingat puji Tuhannya saya tuh punya keluarga banyak, 8 bersaudara. Saya langsung telepon ibu saya menjadi jembatan. Saya cerita begini-begini, ibu saya ngomong, kamu sudah lihat itu daerah-daerah yang di Canggu itu maksudnya. Saya katakan, oh itu daerahnya pendatang semua, jadi aman. Bukan duduki satu komunitas yang sudah ya ekstrim di situ, sudah lama di situ penduduk di situ. Tidak, semuanya pendatang. Bahkan saya katakan itu banyak orang-orang terpelajar di situ. Saya lihat di depan itu rumahnya dokter dan sebagainya. Langsung akhirnya, tapi saudara saya rela atau enggak saya enggak tahu. Saya ngomong, pokoknya nanti yang uangnya dingin saya bayar terakhir. Kalau uang itu mereka perlukan saya bayar dulu, saya gitu. Ya, saya berjanji dan tidak akan mengingkari itu. Akhirnya semuanya tanpa kompromi setuju. Dikirimlah sejumlah keuangan, saya tutup itu kebutuhannya. Ketika saya tutup, pemilik itu ngomong gini, Pak, untung Bapak tutup hari ini, kalau enggak, ya, karena Bapak kan janjinya hari ini minta waktu. Kalau enggak, besok itu sudah ada yang menggantikan dan itu lebih tinggi nilainya. Ya sekitar 1,5% lebih tinggi sudah ditawar orang. Saya cuma ngomong, Tuhan terima kasih. Apapun yang terjadi Tuhan tuh masih bela saya. Dan ternyata saya baru tahu itu orang seiman ternyata yang memberikan itu. Akhirnya singkat cerita rumah itu saya beli, saya memiliki, walaupun sangat sederhana. Saya bangun satu kamar dulu untuk kenyamanan anak saya dan sebagainya. Yang lain-lain itu masih ya bentuk PC, bentuk waktu semenan begitu saja, tidak peduli. Yang penting buat berteduh saya sudah bisa kerjakan waktu. Dan tidak hanya di situ, saya ingat waktu itu persekutuan di rumah anggota yang 3 rumah dari tempat saya itu didatangi sama hamba Tuhan Pak Franky. Dan Pak Franky mampir ke tempat saya, dia berdoa supaya rumah ini menjadi rumah doa yang ada di wilayah ini. Ternyata itu kejadian benar. Lewat peristiwa, tidak lama dari itu satelit Canggu berdiri. Dan saya baru ngerti, oh ternyata Tuhan izinkan saya harus dibongkar bangkirkan. Dari Denpasar sampai ke wilayah Canggu itu untuk satu tujuan. Supaya menggenapi panggilan Allah. Ya saya yang dari tidak pernah menggembalakan, tidak pernah memimpin, diminta Tuhan untuk dilatih memimpin. Waktu itu saya ingat ketika saya mulai mengadakan komsel di rumah, saya disuplai dari rekan-rekan Gunung Kidul untuk memberikan kekuatan kepada saya, mereka yang khotbah. Saya cuma melihat di mentor mereka sampai beberapa waktu, terus satu persatu mereka mulai meninggalkan, saya harus cari jiwa. Dan disitulah awal mulai kejadian-kejadian di mana satelit Canggu boleh berdiri lebih awal dari satelit-satelit yang lain. Dan kalau saya melihat dan merenungkan peristiwa itu, ternyata di balik setiap persoalan kita ada berkat yang Tuhan sediakan. Terlebih-lebih yang sangat menggembirakan saya sampai hari ini, ya satelit itu masih eksis, masih ada walaupun saya sudah tidak menjadi gembala di sana karena saya harus diutus ke Gianyar, tetapi bersama-sama dengan rekan-rekan di Canggu saya masih membapai mereka, menjadi orang tua bagi mereka, menjadi penasehat bagi mereka, dan itu sangat indah.
Dan sampai hari ini kalau saya lihat Tuhan tidak pernah menjadikan saya semakin melorot, tetapi yang saya rasakan saya naik, bukan turun. Dan itu yang menjadi keinginan hati Tuhan. Oleh karena itu apa? Pesan firman Tuhan hari ini buat kita. Kalau kita sedang menghadapi persoalan-persoalan berat, menghadapi seperti dibongkar bangkitkan seperti induk Raja Wali, percayalah bahwa insting Raja Wali itu tahu dia tidak akan membunuh anaknya, tapi dia akan melatih anaknya. Kalau tidak begitu anaknya ini akan kerdil dan mungkin bahkan mati di sarang yang nyaman. Tetapi induk itu tahu waktunya. Ini waktunya mereka harus bergerak, waktunya mereka harus berlatih terbang, dan waktunya mereka harus mengangkasa. Karena itu kehidupan kita memang juga tidak dibiarkan Tuhan untuk menjadi kerdil. Tapi Tuhan inginkan makin hari kita akan diproses Tuhan. Sampai suatu kali kita mengerti, ternyata ketika kita diperhadapkan persoalan itu dan kita tidak bersungut-sungut, tapi kita selalu mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan menemukan jawaban dari semua itu, di mana Tuhan itu senantiasa berkenan akan sesuatu terutama buat anak-anaknya, yaitu mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang percaya kepadanya. Jangan pernah ragu, jangan pernah kita merasakan kecewa dengan Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita, Tuhan menuntun kita, dan Tuhan ingin kita berjalan, bergerak bersama-sama dengan Dia untuk memperlebar kerajaannya. Tuhan memberkati. Shalom. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk nasihat-Mu, untuk peristiwa-peristiwa yang boleh hamba alami, dan ini biarlah menjadi perenungan daripada hamba-hamba Tuhan yang mendengar kisah daripada perjalanan hidup hamba-Mu ini sampai hari ini. Dan kami percaya tidak berhenti sampai di sini, Tuhan akan terus kerjakan untuk rancangan-rancangan yang masih belum tergenapi. Karena itu berikan kekuatan, kemampuan buat setiap umat kerajaan-Mu yang mendengar pada hari ini, supaya mereka tahu ketika goncangan itu terjadi, kami percaya Tuhan tidak akan membuat kami tergeletak, tapi Tuhan akan membuat kami memiliki sebuah pemahaman, pengertian bahwa Tuhan merancangkan rancangan yang lebih indah, rancangan yang lebih mulia dari hari ini, hari yang kami hadapi. Karena itu ajar kami untuk tidak bersungut, untuk kami tidak mengeluh kepada Tuhan, karena kami tahu kedaulatan Tuhan itu yang harus terjadi atas hidup kami. Ajar kami belajar untuk mentaati semua kebenaran firman-Mu di masa-masa apapun, karena Tuhan itu senantiasa bekerja di dalam ketaatan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.